Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Fahmi Adrian Putra Puranto, biasa Timangarian. Saya dari kelompok 13 Antasari Azhar dengan NIM 131240028. Pada kali ini saya akan membahas tentang IKN. Yang pertama saya akan membahas dalam Undang-Undang 1945. Pada frasa ibu kota negara dalam Undang-Undang 1945 sudah dijelaskan pada dua pasal, yaitu pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara, dan pasal 23G ayat 1 yaitu yang berbunyi Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Pengaturan ibu kota negara dalam sejarah Indonesia sudah diundang-undangkan, yaitu pada Perpres nomor 2 tahun 1961 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, yang kemudiannya menjadi Undang-Undang PNPS nomor 2 tahun 1961 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 1964 yang berbunyi tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Lalu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 1990 tentang susunan pemerintah daerah khusus DKI Jakarta, yang kemudian undang-undang ini kemudian mencabut dua undang-undang sebelumnya. Lalu pengaturan ibu kota sendiri sudah diatur pada pasca reformasi, yaitu Undang-Undang nomor 34 tahun 1999 yang berkaitan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota negara Indonesia Jakarta, dan Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu di sini kita sama-sama mengetahui bahwa IKN yang akan menjadi ibu kota negara adalah merupakan produk undang-undang. Nah, pemindahan ibu kota negara idealnya dilaksanakan dengan penyusunan dengan pengundang-undangan terlebih dahulu, baru melakukan penunjukan lokasi dan sebagainya. Namun fakta yang terjadi di lapangan saat ini, Presiden melakukan proyeknya terlebih dahulu, baru undang-undang IKN-nya menyusul kemudian. Yang seharusnya undang-undangnya terlebih dahulu, baru bisa melakukan eksekusi proyeknya. Pada 18 Agustus 2018, Jokowi sudah mengisyaratkan, bahwa meminta izin untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Namun perencanaan IKN dibuat sangat cepat-cepat, yang bisa disebut sangat terburu-buru, yaitu hanya dalam 40 hari sejak panitia RUU IKN dilantik pada waktu 7 Desember 2021. RUU IKN telah disahkan menjadi undang-undang pada 18 Januari 2022. Berdasarkan laporan panitia khusus, RUU IKN 8 fraksi setuju RUU IKN menjadi UU undang-undang dari Partai PDI, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, hingga PPP. Dan satu fraksi tidak setuju hasil pembahasan RUU IKN, yaitu Partai PKS. Presiden Jokowi melalui pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 mencanangkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan tambahan bahwa daerah yang dijadikan sebagai ibu kota adalah Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara. Namun ya itu lagi, proses perancangan RUU dibuat secara kilat hingga terburu-buru.
yang baru pembentukan pansus pada 7 Desember 2021, proses konsultasi publik pada 11 Januari 2022, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pansus dan masuk sidang paripurna pada 18 Januari 2022. Yang menyebabkan apakah percepatan ini yang bisa dibilang sangat terburu-buru, ada maksud dibaliknya. Dan undang-undang IKN pun sudah sangat sering digugat oleh MK. Public participation harus dilaksanakan dalam pemindahan ibu kota negara. Public participation harus meaningful participation, bukan manipulative participation. Yang dimaksud meaningful participation adalah hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Lalu kita membahas permasalahannya, yaitu waktu pemindahan ibu kota bertepatan pada masalah ekonomi dan masalah politik. Permasalahan apakah saat ini tepat pemindahan ibu kota merupakan permasalahan politik ekonomi, bukan hukum. Presiden dapat mengusulkan pemindahan IKN, namun keputusan tidak boleh dilakukan secara unilateral. Harus menerapkan check and balance. Partisipasi masyarakat harus dilaksanakan dalam pemindahan ibu kota yang menganut meaningful participation yang telah dijelaskan tadi. Masalah dalam undang-undang IKN yaitu yang pertama, bentuk pemerintahan yang ambigu, pemerintah daerah atau setara kementerian. Dua, implikasi yang dihadapi oleh DKI Jakarta sebagai daerah kekhususan yang dimiliki karena kedudukannya sebagai ibu kota negara. 3. Proses pemindahan ibu kota yang sangat cepat berpotensi abai terhadap pertimbangan aspek politik, ekonomi, lingkungan, jumlah penduduk, jalanan macet, dan lain-lain aspeknya yang sangat banyak sekali. Dan 4. Pemindahan ibu kota negara adalah proyek yang sangat besar sehingga rawan terhadap korupsi yang sudah kita sangat ketahui bahwa sangat banyak kasus korupsi, apalagi berkaitan dengan proyek-proyek besar. Yang kelima adalah IKN masuk rezim Pemda, namun kepalanya dipilih oleh presiden yang berpotensi bertentangan dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 1945. Dan 6. Lahan IKN yang berasal dari wilayah tambang yang masih memiliki kewajiban reklamasi dan pasca tambang apabila tanahnya ingin diambil oleh negara maka harus dilimpahkan. Lantas negara yang bertanggung jawab atas kewajiban di atas dan pemegang IUP dilepaskan begitu saja. Dan yang ketujuh adalah terdapat potensi pertentangan materi, yaitu kepala IKN memiliki kedudukan setikan materi, menteri kementerian negara dan Kementerian Negara sudah membatasi 34 yang bertentangan dengan Undang-Undang Kementerian Negara. Dan 8. Pengesahan pindah status IKN dari Jakarta yang tidak cocok diatur oleh Perpres. Mesti dengan aturan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Salah satu klausul dalam Undang-Undang IKN adalah mengenai satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus yang akan diselenggarakan oleh badan otoritas sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 ayat 2 Junto, pasal 1 angka 9 Undang-Undang IKN yang sebagai berikut. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang IKN yang berbunyi Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus tingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Dan pasal 4 ayat 1 huruf B Undang-Undang IKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang IKN adalah tidak ada pemilihan daerah untuk pemerintah khusus IKN, dikarenakan semua akan ditunjuk langsung oleh presiden yang sedang menjabat. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang IKN yaitu berbunyi Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Ya, lalu ada implikasi terhadap DKI Jakarta yaitu pemindahan ibu kota negara tidak lantas mengubah kekhususan DKI Jakarta, karenanya bagaimanapun tergantung pada pilihan politik pembentukan undang-undang yang berarti bisa saja DKI Jakarta tetap menjadi daerah khusus dengan alasan-alasan yaitu memiliki nilai-nilai historis. Pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang 1945 negara yang berbunyi negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sama halnya yang kita jumpai seperti di Aceh, di Jogja, dan lain-lain. Selama masih berstatus khusus secara konstitusional, Jakarta tidak akan mengalami banyak perubahan dalam pengelolaan pemerintah daerahnya. Namun, seperti yang kita ketahui, ini juga bakal berdampak kepada politik, yaitu pemindahan ibu kota negara membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ada kemungkinannya juga pemerintah berikutnya, seperti Presiden, DPR, dan DPD, sepakat untuk tidak melanjutkan proses pemindahan IKN, karena yang saat ini dilakukan dengan sangat tergesa-gesa. Karena dasar hukum pemindahan ibu kota adalah undang-undang, maka penggantinya juga dapat dilakukan dengan undang-undang. Meskipun pemindahan ibu kota dibatalkan dengan undang-undang di tengah jalan, namun pembangunan infrastruktur dengan konsep public-private partnership tetap akan berjalan, karena dalam konsep PPP pemerintah mendudukkan diri dalam hubungan bisnis to bisnis. Lalu pemindahan ibu kota IKN ini rawan korupsi karena ada grease the wheel, yaitu korupsi dapat membuat pembangunan menjadi lebih efektif. Seperti kemudahan mendapat perizinan yang dipersulit, korupsi dapat memfasilitasi masuknya investasi ke dalam pasar dengan tingkat regulasi yang tinggi. Lalu sand the wheel, yaitu selalu ada harga yang disesuaikan atas setiap penyuapan terhadap aparat. Korupsi dapat membuat pembangunan rendah kualitas, pada akhirnya membahayakan setiap pihak yang terkait, apalagi dengan proyek sebesar ini. Lalu undang-undang KPK terbaru, yaitu KPK di bawah eksekutif, yaitu tidak lagi lembaga negara independen. Pimpinan KPK tidak lagi menjadi penanggung jawab tertinggi. Lalu Dewan Pengawas, izin penyadapan, izin penggeledahan, izin penyitaan boleh rangkap jabatan, tidak ada larangan bertemu tersangka. Korupsi yang menjadi perhatian masyarakat bukan lagi kewenangan KPK. Harus berkoordinasi dengan kejaksaan dalam hal penuntutan, dan pegawai KPK menjadi ASN. Karenanya kewenangan supervisi berkurangnya karena hilangnya pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, dan atau penelaahan terhadap instansi-instansi yang menjalankan tugas wewenang melakukan pelayanan publik. Lalu kita dapat simpulkan kali ini, yaitu konstruksi pemindahan ibu kota saat ini menjadi Indonesia seakan negara Mahstat, bukan Reichstag. Karenanya proyeknya dieksekusi terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton.